la yamutanna ahadukum illa wa yusinudzanna billahi azza wajal. Jangan sekali-kali kita mati kecuali kita dalam kondisi husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang selanjutnya, wa an Anas radhiyallahu anhu qol sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah taala ya ibna Adam innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Ya ibna Adam law balagat dzunubuka ananas sama summa astaghfartani ghafartu laka. Ya ibna Adam innaka law ataitani bi qurabil ardi khotoya summa laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Kenapa radhiyallahu anhu? Karena Anas ayahnya wafat sebelum Nabi berdakwah. Jadi belum masuk Islam. Ya nggak mungkin Islam kan Nabi belum berdakwah. Maka radhiyallahu anhu, bukan anhuma seperti saat kita mendoakan sahabat Jabir bin Abdullah. Qala sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala. Ini lagi-lagi namanya hadis qudsi. Nabi mendapat wahyu dari Allah yang bukan Al-Qur'an, disampaikan kepada kita, diingatkan ini bukan Al-Qur'an. Ya ibna Adam, wahai anak cucu Adam, innaka ma da'autani wa rajautani, sesungguhnya engkau selama engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali, pasti aku ampuni dan aku tidak peduli sebesar apapun dan sebanyak apapun dosamu kalau kamu istighfar. Enak banget Pak baca hadis ini. Allah itu berhak nggak maafin kita, berhak. Allah berhak untuk marah atas dosa kita. Tetapi Allah memilih untuk selama kamu minta maaf, selama kamu berdoa, pasti aku ampuni dosamu dan aku nggak peduli sebanyak apapun itu. Ya ibna Adam, wahai Adam, anak cucu Adam, lau balagot dzunubuka ananas sama, kalau dosamu sebanyak atau sebanyak langit gitu ya, seluas langit, seberat gunung, summastaghfartani, lalu engkau minta maaf, ghafartu laka, pasti aku maafkan. Ini buat kita nih yang masya Allah. Jadi yang dosa sebanyak apapun, Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan, nanti kalau Bapak Ibu punya kenalan, punya tetangga, punya teman yang kelihatannya kok sholatnya jarang, perasaan kita kalau jalan bareng sama dia nggak pernah sholat gitu, yang kelihatannya kok nggak soleh-soleh amat, malah kadang-kadang berdosa, kita harus mengingat hadis ini. Sebanyak apapun dosa orang itu, kalau dia istighfar hilang dosanya. Terus gimana kita? Ya nggak usah mikirin orang lain. Yang repot kan kita mikirin orang. Ih itu orang nggak sholat. Ih itu orang. Ih itu orang. Akhirnya hidup kita penuh dengan ahih mulu. Yang disampaikan oleh hadis ini, kalau kita ngelihat orang dosa sebanyak apapun, tiba-tiba dia minta maaf, Allah ampuni dan Allah nggak peduli. Nah artinya nanti kalau ngelihat orang yang mungkin tidak sebaik yang seharusnya, tidak sesoleh atau soleha yang seharusnya, kita nggak usah kepikiran ya Bapak Ibu, nggak usah kepikiran, karena nanti kalau dia bertobat Allah pasti ampuni. Kira-kira begitu. Nah kemudian kalau nanti dosanya seluas samudra, Allah akan berikan ampunan juga seluas samudra. Nah, saya ulangi lagi. Hadis-hadis yang tadi di atas mengajarkan kita, menenangkan kita bahwa sebanyak apapun dosa kita Allah akan ampuni. Sebesar apapun keinginan kita Allah akan kabulkan. Tentu saja nanti bentuk pengabulan doa itu berbeda-beda. Allah yang akan mengukur. Lalu sebesar apapun musibah Allah Maha Kuasa. Titik. Belum, masih koma. Selanjutnya ketika kita melihat orang lain yang kelihatannya dia banyak dosa,
kita ingat hadis ini, oh iya dia banyak dosa, tapi kalau dia minta maaf Allah bisa ampuni, ya berarti kita rada tenang juga. Kalau kita melihat ada orang yang kesusahan, kita punya husnudzon dengan Tuhan, Tuhan Maha Kuasa. Kalau Tuhan menghendaki susahnya bisa hilang. Kalaupun Allah menghendaki susahnya tetap ada, Allah berikan kesabaran sehingga dia bisa menjalani hidup dengan kesusahan itu, tapi hidupnya tetap baik, gitu kira-kira. Maka mudah-mudahan setelah kita membaca hadis-hadis di atas, kita lebih optimis dalam menjalani hidup, bukan sekedar untuk kita dan keluarga, tetapi orang di sekitar kita, di mana kita selalu tahu sebesar apapun dosa orang, kalau minta maaf pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.